Auzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara ayat 84 sampai 111. Waj'al li, jadikanlah aku lisan, ya, kata-kata lidah sidqin, yang baik, yang jujur, fil akhiri, pada orang yang akan datang. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Minggu yang lalu kita lihat dulu ayat 83. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, karuniakan kepada aku ilmu hikmah dan masukkanlah aku golongan termasuk orang-orang yang saleh. Itu doa Nabi Ibrahim. Lalu dilanjutkan setelah minta ke ilmu hikmah, Nabi Ibrahim berdoa, jadikan lisanku ini, lidahku ini menjadi lidah yang baik, yang jujur, fil akhirin, pada orang-orang yang akan datang. Artinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar menjadikan lisannya itu lisan yang qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan hasana, ucapan yang baik, ucapan yang santun, ucapan yang membuat orang itu dekat dengan Allah. Sebab yang menyebabkan seseorang itu masuk surga dua, ya, al-fammu wal farju, mulut dan kemaluan. Dua ini juga yang menyebabkan orang masuk neraka, karena mulut dan karena kemaluan. Karena mulut orang bisa berkata kasar, dusta, ghibah, fitnah, adu domba, hasud. Dengan mulut orang menyebabkan masuk surga, mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, kata-kata yang baik, kata yang santun, zikir, doa, baca Al-Quran, itu lisan. Kemaluan juga begitu, bisa menyebabkan orang masuk surga, bisa menyebabkan orang neraka. Dengan kemaluan dia hanya untuk istri keluarganya, untuk istrinya, untuk suaminya. Nah, tapi kalau orang yang maksiat, berzina, auzubillahi min dzalik. Makanya doa Nabi Ibrahim supaya lisannya ini lisan yang jujur, lisan yang baik, yang menyebabkan, ya, lisannya ini sampai orang-orang setelah beliau wafat pun terus membuat kebaikan. Makanya doa Nabi Ibrahim itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata-katanya baik, kata-katanya santun. Ya. Waj'alni min warasati jannati na'im, dan jadikanlah kepadaku, kata Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim, ya, warasati jannah, pewaris surga, na'im, surga na'im, jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, jadi Nabi Ibrahim berdoa seperti ini, Pak. Ya, berdoanya lisan yang jujur, yang baik, jadikanlah pewaris surga na'im. Surga na'im, jannatun na'im. Ya kan? Inilah doa. Jadi kita minta surga. Ini doa Nabi Ibrahim pun doa minta surga, yaitu jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Apalagi doa Nabi Ibrahim. Nah, ini doa yang tidak dikabulkan oleh Allah nih. Waghfir li abi, ya Allah ampuni dosaku, ayahku, maaf, ampunilah dosa ayahku. Innahu minadh-dhalin, sesungguhnya dia, ayahku itu adalah orang-orang yang sesat. Ya, orang-orang yang sesat. Ini Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahnya. Ya, tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa enggak dikabulkan? Karena ayahnya ini adalah pembuat patung, pembuat berhala. Ya, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh Namrus, oleh umatnya, oleh rakyatnya, Namrus tuh. Nah, yang membuat patung Tuhan itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim Azar. Makanya minta seperti itu. Waghfir ya Allah li abi, ayahku, ampuni ayahku. Dia itu adalah orang-orang yang sesat. Ya, orang-orang yang sesat. Ya.
Juga Nabi Ibrahim berdoa di dalam surah yang lain, Rabbanaghfirli wa liwalidayya, ya Allah ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Ya kan? Nah ini Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa? Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illam an ilati mu'ada. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk ayahnya karena dia telah berjanji ingin supaya ayahnya ini masuk surga. Ya, inna Ibrahima la'awwalun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim nabi yang sangat lembut. Saking lembutnya walaupun orang tuanya pembuat patung berhala, tapi dia mendoakannya, tetap mendoakannya. Kanat lakum uswatun hasanah bi Ibrahim walladzina ma'ahu. Dan sungguh bagi kalian Nabi Ibrahim itu uswah hasanah, teladan terbaik. Teladan yang terbaik dan orang-orang yang bersamanya. Jadi walaupun orang tuanya kafir tetap didoakan walaupun doanya tidak dikabulkan. Wala tuzini yauma yub'atsun, dan jangan engkau hinakan aku ya Allah pada hari mereka dibangkitkan. Jangan hinakan aku ya Allah. Lindungi aku dari kehinaan di hari kiamat. Lindungi aku ya kehinaan di hari kiamat. Kenapa? Karena ayahnya pembuat patung. Ya. Diceritakan dalam sebuah hadis yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Ibrahim ra'a abahu yaumal qiyamah alaihi al-ghabara wal qatara. Nanti di hari kiamat Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya dalam keadaan debu, dalam keadaan hitam. Ya, dalam keadaan berdebu dan dalam keadaan hitam. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada, ya Allah, engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakanku di hari kiamat. Engkau berjanji tidak menghinakanku pada hari kiamat. Maka Allah berfirman, inni haramtul jannah alal kafirin. Apa kata Allah? Ya, sesungguhnya aku mengharamkan surga atas orang-orang kafir. Walaupun biologisnya itu Azar itu ayahnya Nabi Ibrahim, tapi karena dia kafir, tetap dia tidak akan masuk surga, Pak. Makanya doanya Nabi Ibrahim itu supaya jangan menghinakan. Maksud jangan hinakan itu namanya orang tua kafir kan jadi hina, padahal enggak begitu, Pak. Inilah contoh bagi kita. Ada orang tua yang anaknya kafir. Nabi Nuh alaihissalam anaknya Kanaan. Ada orang tua yang kafir, orang tuanya Nabi Ibrahim. Ada istri yang kafir, istrinya Nabi Lut alaihissalam. Ada yang suaminya kafir, Siti Asia, yaitu Fir'aun. Jadi ada begitu, Pak. Dan ini dalam sejarah membuktikan. Jadi enggak semuanya suami yang soleh, istri soleh, istrinya soleha, suami soleh. Enggak mesti begitu. Karena memang ini takdir Allah. Seperti Nabi Ibrahim ayahnya. Tapi alhamdulillah setelah Nabi Ibrahim berdoa, anak-anak cucunya adalah anak-anak yang soleh semuanya. Bahkan menjadi nabi, ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihissalam. Cucunya nanti para nabi di Bani Israel. Dalam sebuah hadis ceritakan Ibrahim ini berjumpa dengan bapaknya di hari kiamat. Wajah bapaknya Azar ini ada debu dan warna hitam. Ibrahim berkata kepadanya, bukan aku telah mengatakan kepadamu, janganlah kamu durhaka kepadaku. Azar menjawab, hari ini aku tidak akan durhaka kepadamu. Ibrahim berkata, wahai Tuhanku ya Allah, sungguhnya engkau telah berjanji bahwa engkau tidak akan menghinakan diriku pada hari kiamat dibangkitkan. Maka kenapa lagi yang lebih parah daripada memiliki bapa yang dijauhkan dari rahmatmu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguhnya aku telah mengharamkan surga atas orang-orang kafir. Kemudian Allah berfirman, wahai Ibrahim, lihatlah di bawah kakimu. Nabi Ibrahim melihat, ternyata yang melihat seekor hewan dubuk yang belepotan dengan kotorannya. Lalu kakinya diseret dan dicampakkan ke dalam neraka. Hewan apa itu? Itulah ayahnya yang dicampakkan ke dalam neraka. Ya Allah. Jadi dulu Nabi Ibrahim itu pernah berkata kepada ayahnya, ayah, janganlah engkau membuat patung, jangan membuat Tuhan yang kamu sembah, yang tidak memiliki apa? Ada apa-apa gitu. Sembahlah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Marah-marah itu ayahnya. Begitu. Ya, makanya
di hari kiamat ayahnya ini berubah menjadi binatang yang busuk, kotorannya meluruhi tubuhnya, lalu kakinya diseret, dicampakkan ke dalam neraka. Jadi walaupun ayahnya, kandungnya itu ayahnya, tapi tetap masuk neraka. Masya Allah, nauzubillahi min dzalik ya. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak akan dikabulkan doanya. Kenapa? Karena memang ayahnya kafir. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Inilah nama qalbun salim itu diantaranya dari surah ini, Pak. Ya kan? Pada hari yang tidak bermanfaat harta kita, keturunan anak-anak kita, kecuali man atallah, kecuali Allah yang memberikan, mendatangkan kepadanya biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan qalbun salim, hati yang jernih. Nah, ini ayat ini, Pak. Kapan ini? Ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur, ketika di akhirat, nggak ada tuh harta bermanfaat. Anak keturunan nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Ketika seorang meninggal dunia, itu kan ada 3 yang mengikutinya. Yang pertama maluhu, hartanya. Yang kedua ahluhu, keluarganya. Yang ketiga amalu, amalnya. Ikuti nih sampai di liang lahat, harta itu tidak mau menemani kita. Ada nggak yang nemenin? Mobil, motor, kendaraan, uang triliunan, miliaran, emas berlian, nggak mau. Hanya kain kafan, ya, nggak mau nemenin. Apalagi keluarganya, ahlu, istrinya yang sangat dia cintai, suaminya yang sangat dia cintai. Ketika di liang lahat ditinggal tuh. Walaupun pernah berjanji waktu pacaran sehidup semati di bawah pohon jengkol. Ya, mah, ayang, kita sehidup semati ya. Kamu mati, saya hidup. Gitu, nggak ada tuh. Anaknya, orang tuanya, kakek neneknya, saudaranya, teman dekatnya, teman karibnya, ya, saking dekatnya itu kopi itu segelas berdua gitu, saking dekatnya. Tapi ketika dia mati, dia paling keras nginjak tanahnya ya. Ya iya kan, walaupun dulu teman dekat tuh, teman dekat. Apalagi ya, harta, keluarga enggak. Kecuali hanya satu, amalnya. Inilah yang menemani kita, Pak. Ini jangan remehkan kita ngaji ini. Kita jangan remehkan kita berjamaah, kita baca Quran, kita melakukan kebaikan, kita zikir, kita salawat, kita sedekah, kita infak. Nah, itulah yang menemani kita di alam kubur, ya, menemani kita itu. Makanya ada orang yang ketika di alam barzah, di alam kubur, heran. Ya, dia itu ketemu dengan wanita yang sangat cantik, cantiknya luar biasa, yang tidak pernah ia melihat waktu di dunia. Neng, ngapain kesini? Saya kan nemenin abang. Memang ente siapa? Inilah pahala sholat abang, pahala zakat abang, pahala ngaji, pahala zikir, pahala gelap-gelap ke masjid. Jadi wanita cantik, Pak. Makanya seperti apa? Tidur pengantin. Jadi orang-orang yang mukmin itu, orang beriman itu, di alam barzahnya seperti tidur pengantin. Rasain, Pak, tidur pengantin, Pak. Lama apa cepet, Pak? Bang Muid, rasain kan ya? Lama apa cepet? Udah subuh, baru juga tadi Isya. Kok udah subuh? Padahal udah 12 jam ya. Begitu tidur pengantin. Jadi gak ngerasain apa-apa, Pak. Ternyata udah kiamat. Baru juga tadi mati, kok udah kiamat? Nah, itulah orang beriman. Jadi walaupun matinya udah ribuan tahun, Pak. Lalu ketika kiamat hancur alam semesta ini, itu kerasanya kayak baru kemarin tidur, baru kemarin mati, baru kemarin sakaratul maut. Kok udah di mana? Udah kiamat, udah di padang mahsyar. Jadi nggak merasakan apa-apa, kenikmatan. Yang ada kenikmatan. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan. Allah Akbar. Makanya disebut illa man ata biqalbin salim, kecuali orang yang memiliki hati yang bersih. Qalbun salim. Hati itu kan ada 3, Pak. Ada namanya qalbun salim, ada qalbun marid,
ada qalbun mayyit. Bedanya di mana? Kalau qalbun salim itu hatinya orang beriman. Qalbun marid hatinya orang munafik. Qalbun mayyit hatinya orang kafir, orang maksiat. Ya, orang yang zalim. Hatinya sudah tertutup dari nasihat. Kalau orang yang sakit, ya munafik tuh. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Ya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ayat 90. Dan didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Ini surga itu sangat dekat kepada orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Orang yang hati bersih itu orang yang bertakwa. Maka surga itu sangat dekat kepadanya. Wa burjatil jahimu lil ghawin, dan diperlihatkan, ditampakkan neraka jahim lil ghawin bagi orang-orang yang tersesat. Sangat jelas. Dibukakan, ditampakkan, muncul dari neraka itu lidah api yang bergemuruh. Suaranya membuat hati copot naik ke tenggorokan karena ketakutan yang amat sangat. Itulah penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Ayat yang berikutnya nih, maaf. Jadi orang-orang penghuni neraka itu, Pak, ketika diperlihatkan neraka, takutnya luar biasa sampai hatinya itu copot. Hatinya itu copot. Saking apa? Saking luar biasanya melihat neraka dia. Nauzu, di depan matanya. Wa qila lahum, dan dikatakan buat mereka, aina ma kuntum ta'budun? Di manakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu? Mana tuh Tuhan kalian? Mana itu patung? Mana itu harta? Mana itu jabatan? Mana itu? Mana itu? Mana yang kalian sembah selain Allah? Ya kan? Kalian sembah Yesus, kalian sembah Buddha, ya patung macam-macam itu disembah. Mana? Allah. Min dunillah, selain Allah. Hal yansurunakum aw yantasirun? Apakah patung-patung Tuhan-Tuhan kalian itu yang bisa menolong kalian, ataukah mereka dapat menolong diri mereka sendiri? Oke lah, dia nggak bisa dapat menolong kalian. Patung itu bisa nggak menolong dirinya sendiri? Nggak ada sedikit pun. Tidak ada secuil pun patung itu menyelamatkan. Jangankan orang lain yang disembahnya, diri sendiri pun nggak selamat. Bahkan yang menjadi kayu bakarnya api neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Faqubkibu fiha wal hum wal ghawun. Maka patung-patung itu dijungkir balikan di dalam neraka, hum wal ghawun, dan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Ya. Jadi ya, dijungkir balikan tuh. Jadi semua yang disembah selain Allah, patung apapun namanya, patung Yesus, patung Buddha, patung Hindu, patung-patung atau harta atau jabatan yang mereka sembah itu dijungkir balikan. Ya, dijungkir balikan wal ghawun. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang tersesat. Wa nyududu iblisa ajmaun, dan tentara-tentara iblis seluruhnya masuk ke dalam neraka. Ya kan? Masuk ke dalam neraka. Atau tentara-tentaranya yang menjurumuskan manusia itu, tentara iblis. Semuanya di neraka bareng-bareng. Ya kan? Qalu, mereka berkata, wa hum fiya yaqtasimun. Mereka ini dalam neraka yaqtasimun, saling bertengkar, saling berantem antara mereka dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ya, jangankan itu, mereka itu bertengkar sesama mereka sendiri. Ya, gara-gara lu lah gua masuk neraka. Ya, lu kenapa sendiri mau ikut-ikutin gua? Ya, saling menyalahkan tuh, Pak. Di neraka itu orang saling menyalahkan. Jadi nggak ada yang bisa menolong, walaupun anak dengan orang tua, suami dengan istri, kakak dengan adik. Kalau udah neraka nggak ada yang bisa menyelamatkan, karena semuanya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Allah akbar. Ya, ini ayat apa? Tallahi, demi Allah, in kunna la fi dhalalim mubin, ayat 97. Demi Allah. Jadi kalimat sumpah itu ada dengan waw, ada dengan ta, ada dengan bah. Wallahi, billahi, tallahi, artinya sama tuh, Pak. Demi Allah. In kunna la fi dhalal mubin, sesungguhnya dahulu kita adalah orang-orang yang sesat. Sangat nyata sesatnya. Jadi dahulu kami ini adalah orang-orang yang sesat, dan sesatnya nyata.
Allah akbar. Ya, itulah orang-orang siapa? Orang-orang kafir yang ada di neraka seperti itu. Itu nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan patung-patung, birabbil alamin, dengan Tuhan semesta alam. Ya. Dengan Tuhan semesta alam. Artinya adalah mereka ini menyamakan patung, menyamakan Yesus dengan Allah. Ya, maka rasakanlah nih di dalam neraka. Wa ma dhallana illal mujrimun 99. Dan tidaklah ya menyesatkan kami ilal mujrimun, kecuali orang-orang yang mujrimun, kecuali para pendosa. Ya. Jadi membuat orang itu melakukan maksiat karena ada yang mengajaknya. Para apa? Para biarawatinya, para Tuhan, para apa istilahnya itu, pendeta-pendetanya. Itulah mereka yang paling duluan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Fama lana min syafi'in, maka tidak ada bagi kami seorang penolong pun, enggak ada yang menolongnya. Jadi mereka ini benar-benar enggak ada yang menolong. Tidak ada yang menolong. Ayat ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf 53. Fa'allana min syufa'aw wa yasfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Adakah bagi kami pemberi syafaat yang berikan syafaat bagi kami? Dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami bisa beramal soleh, beramal baik? Enggak bisa. Ini ucapan orang-orang yang ada di dalam neraka. Jadi orang-orang dalam neraka itu ya tidak bisa mengelak apa yang terjadi pada dirinya. Enggak ada yang nolong. Enggak ada yang nolong. Ayat 100 ini tidak ada seorang pun yang menolong orang-orang yang ada di dalam neraka. Ya kan ya? Enggak ada, Pak. Dan di sana itu fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim. Tidak ada teman akrab. Jadi walaupun waktu di dunia dia itu menjadi teman yang sangat dekat, keluarga sendiri, tapi di sana tuh enggak ada, Pak. Udah nafsi-nafsi, enggak ada yang nolong, enggak ada yang nolong. Nauzubillah min dzalik. Wala shadiqin hamim, dan tidak ada seorang sahabat yang dekat bisa membantunya. Berbeda dengan orang yang beriman. Makanya penting kita mempunyai sahabat orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kenapa bisa jadi kita ini di neraka lalu akhirnya kita ditarik oleh teman ngaji kita? Bisa jadi misalnya Bang Cecep ini nanti di surga, saya belum masuk surga, lalu kita ditarik oleh dia. Sama-sama masuk surga. Karena orang masuk surga itu nggak bisa sendiri. Harus rombongan-rombongan. Keluarga besar semuanya. Semua yang taat kepada Allah itu dimasukkan dalam surga. Jadi saling menarik kita, saling menarik orang yang dekat dengan Allah, dan itu dengan sendirinya. Jadi sahabat-sahabat qarib, makanya sahabat itu beda dengan teman. Kalau teman itu hanya dunia, teman kan ada tipe-tipe teman, hanya karena bisnis, berteman hanya karena bisnis, ya kan ada tuh. Jadi hanya dunia aja, dapat akhirat enggak. Berteman karena apa? Karena politik. Ya karena ingin dipilih menjadi anggota DPR dan sebagainya. Itu kan karena politik. Berteman karena dunia, ya itu tidak akan hanya hasilnya di dunia aja. Kekayaan, harta, jabatan di dunia. Tapi berteman karena Allah. Nah inilah orang-orang yang berteman masuk ke dalam surga. Jadi kita diajak, ditarik oleh orang-orang beriman untuk masuk ke dalam surga. Berbeda dengan orang-orang yang di neraka, Pak. Walaupun teman dekatnya, dia tidak ada yang menolong sedikit pun. Falau anna lana karratan fatnakuna minal mu'minin. Tuh. Sama dengan guru, kalau kita mencari guru yang benar, kita dimasukkan ke dalam surga. Kalau guru yang salah, ya sulit kita masuk surga karena dia pun nah ini nih. Ya seperti itu tuh yang bisa bahasa semut, bisa bahasa Suryanti ya. Allahu akbar walillahil hamd. Sekarang lagi viral kan? Ada aja ya Allah ya Rabbana. Ya kan? Omongannya itu ya kayak orang PA, kayak orang gila gitu. Tapi anehnya banyak yang ikutin gitu ya. Allah akbar. Penjaga neraka.
Pokoknya bisa saya telepon nanti, saya calling malaikat, tidak akan masuk neraka. Munkar nakir saya bisa omelin kalau kamu masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Aneh aja nih orang. Iya, tapi anehnya banyak ngikutin, Pak. Iya itu, ya Allah, nauzubillah min zalik. Penyanyi artis tuh ada yang ngikutin itu. Allahu akbar. Makoli, ngomongnya sama, coba perhatiin kalau ngomongnya makoli, ngomong sama semut makoli, ngomong sama malaikat makoli, ngomong sama jin makoli. Itu tuh si apa namanya, mantan pengamen, pengamen jadi ngaku keturunan Syekh apa namanya Nawawi Al-Bantani, dibantah oleh keluarga besarnya, ngaku sekarang keturunan Prabu Siliwangi. Allah akbar. Ngomongnya aneh gitu. Ini katanya hadis Nabi, padahal mau bukan, ya kan? Itu hati-hati, Pak. Sesat menyesatkan. Alhamdulillah sudah viral, ulama-ulama Banten sudah mulai fatwa. Ini si Gupron udah nggak manggil Buya lagi, nggak manggil Mama Pak Abuya lagi. Si Gupron ini sesat menyesatkan. Itu ulama-ulama Banten, Pak, sudah ada tuh, viral tuh videonya. Ya harus begitu ya. Sudah sesat menyesatkan, bahaya ini, sangat bahaya. Ya emang begitulah negeri kita itu begitu. Jadi orang begitu dipelihara. Orang-orang begitu dipelihara. Yang mengalihkan isu. Ya, mengalihkan isu kasus-kasus yang banyak di negeri kita. Caranya begitu tuh. Orang-orang itu diangkat terus tuh. Ya kan, bul ala zamzam, fatu'rab, kencing air jam-jam, kamu akan terkenal jeleknya. Nah, itu terkenal, auzubillah. Khawatir jadi dosa jariah, Pak. Tahu ada amal itu kan pernah saya sampaikan, ada amal jariah, ada dosa jariah. Amal jariah itu adalah orang kita ajak kebaikan, lalu orang mengikuti kebaikan itu menjadi amal jariah tuh. Kalau dosa jariah orang mengajak kesesatan, dia mengikuti dengan kesesatan yang kita katakan, maka sebanyak itulah dosa jariah tertumpuk kepadanya. Ya kan? Dia ngomongnya begini. Ada yang nanya, Buya, Mama, ini bagaimana dengan orang-orang kafir? Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Bunda. Apakah dia masuk surga? Dia bilang begini, iya. Dia masuk surga sesuai dengan kapling-kaplingnya. Astagfirullahaladzim. Ini kan udah sesat ini. Padahal inna dina innallahil Islam. Semuanya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Ngomongnya begitu tuh. Ini kata apa ini? Ini medukun ini, paranormal ini. Ya, harusnya diruqyah tuh. Kalau diruqyah tuh keluar jin-jinnya tuh. Iya kan? Yang ngaku ketemu malaikat. Malaikat Jibril lagi, astagfirullahaladzim. Munkar nakir. Ya Allah. Dengan ngomong katanya makoli. Pokoknya gampang, intinya ada kalimat makoli. Ngomong sama jin makoli, sama malaikat makoli, sama semut makoli. Aduh. Suryani ya. Astagfirullahaladzim. Maaf nih ya, kita ngomongin orang begini bukan ghibah, Pak. Bukan ini, mah. Ghibah itu ada yang diperbolehkan. Seperti kita ngomongin tentang Fir'aun, Namrus, Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Supaya orang jangan sampai mengikutinya. Kalau saya nonton itu karena supaya tahu, oh begini, oh udah sesat ini. Harusnya MUI keluar fatwa tuh. Harus cepat keluar fatwa bahwa ini udah menyesatkan. Dan ini penistaan agama. Ya iya, masa orang masuk surga semua masuk surga. Orang Kristen masuk surga, orang Katolik masuk surga. Nah itu omongan bahaya banget ini. Sangat berbahaya. Allah akbar. Sampai hari ini kan belum ditangkap kan, belum ada yang ngaduin. Baru satu-satunya tuh ulama se-Kabupaten Pandeglang Banten sesat menyesatkan. Baru itu dia. Statement ya para ulama di Pandeglang. Karena dia aneh, ini merusak banget, merusak Islam nih. Ini sebenarnya merusak, Pak. Lebih parah daripada orang kafir ya yang jahat kepada Islam. Ini udah merusak Islam dari dalam sendiri, menghancurkan apa ya Islam. Allah Akbar. Katanya mengarang 500 kitab, mana kitabnya? Ya Allah, baca kitab juga salah, nggak bisa. Loh. Ada aja ya. Ini lagi viral soalnya, Pak, lagi rame di media sosial. Ya rahimakumullah, kembali lagi ya. Jadi orang-orang di neraka itu tidak ada teman, wala sodikin hamim. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Maka seandainya bagi kami karrotan, ada kesempatan, maksudnya kesempatan untuk balik ke dunia.
Fanakuna minal mu'minin, maka kami akan menjadi orang-orang beriman. Ini kata orang-orang di neraka nih, disiksa dalam kubur sekarang nih. Seandainya kami ini, jikalau umpama andai kata kami ini diberikan kesempatan balik ke dunia, hidup di dunia, kami akan menjadi orang beriman. Kami akan sholat, kami akan puasa, kami akan bertakwa kepada Allah. Ya udah nggak ada kesempatan lagi ya. Jadi orang-orang kafir itu Pak, nyesalnya luar biasa. Sampai ngomongnya begini, seandainya dikembalikan ke dunia, kami akan menjadi orang yang beriman. Cuma sudah tidak mungkin balik ke dunia, nggak mungkin. Tidak mungkin orang kafir itu dibalikin ke dunia, tidak mungkin. Wa inna fi zalika laayah, sesungguhnya yang demikian itu sebagai tanda-tanda, pasti tanda-tanda bagi pelajaran. Wa makana aktsarul mu'minin, dan tidaklah kebanyakan mereka adalah orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka ini orang-orang yang beriman ya. Inilah tentang keadaan orang-orang yang ada di dalam neraka. Wa inna rabbaka lawal azizur rahim, dan sungguh Tuhanmu Allah, sungguh Allah itu dialah Allah al-aziz, maha perkasa, ar-rahim lagi maha penyayang. Apa itu aziz? Maha perkasa tentang Allah akan menghukum orang-orang kafir, orang munafik di dalam neraka. Gagah, maha perkasa, tidak tergoyahkan dengan apa keputusan Allah. Ya, Allah itu sudah memutuskan orang di neraka, walaupun dia minta dengan mintanya, nangisnya itu sampai keluar darah sekalipun, tidak akan bisa kembali di dunia. Nauzubillah, itu gagahnya Allah. Allah maha perkasa, Allah maha penyayang, Allah sayang kepada orang beriman. Ya, Allah sayang dengan karunia surganya Allah. Ya, itu. Kazzabat kauna, udah selesai huruf ain, berarti kisah atau tema tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah selesai. Sekarang ain ya, ain itu berarti sudah selesai kisahnya. Sekarang tentang kisah Nabi Nuh lagi. Nah, bagi Nuh nih. Kazzabat qaumun Nuhinil mursalin, telah mendustakan kaumnya Nabi Nuh. Ya, kaumnya Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh ini Pak berdakwah 80 tahun, umatnya itu cuma 80 orang. Jadi 1 tahun 1. Mana ada ustadz kiai berdakwah kalau satu tahun 1 orang, kayaknya mah putus asa deh. Iya. Sama dah cerita begini, kalau orang nih punya bisnis dagang nasi uduk misalnya, yang beli cuma 1 orang selama 1 tahun, gimana Pak? Bangkrut. Jangankan 1 tahun, 1 hari aja nggak mungkin dia dagang lagi kan. Ya ini Nabi Nuh berdakwah 80 tahun, hanya 80 orang yang taat kepada Allah, yang mau dengan dakwahnya, termasuk anaknya. Sama tuh. Kalau tadi Ibrahim ayahnya, kalau Nuh anaknya. Iz qala lahum akhuhum, ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, akhuhum saudara mereka, Nuhun ala tattaqun, tidaklah kalian takut dengan Allah, dengan ajab Allah, ya, dengan ajab Allah. Kita ketahui Pak, Nabi Ibrahim itu ini kan pas berbarengan dengan Asyura. Asyura itu 10 Muharram, itu banyak peristiwa-peristiwa besar. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah di tanggal 10 Muharram. Nabi Adam ini melakukan dosa, yaitu makan buah khuldi, diturunkan Allah ke neraka, ke dunia ini. Lalu bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan, dibakar hidup-hidup oleh Namrus karena menghancurkan patung-patung yang disembah. Dan itu kejadiannya tanggal 10 Muharram Asyura. Nabi Nuh diselamatkan Allah dari banjir yang sangat besar dengan kapal yang dibuat atas perintah Allah di tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun di depan Laut Merah, diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkat, terbelah laut menjadi 2 di tanggal 10 Muharram.
cucunya Rasulullah SAW dibantai oleh orang-orang yang zalim, yang jahat, itu di tanggal 10 Muharram. Makanya 10 Asyura itu orang-orang Yahudi, umat Nabi Musa puasa, Pak. Puasa dia. Orang-orang Syiah puasa. Bukan hanya puasa. Dia melakukan tindakan, coba nanti nih, coba lihat di YouTube dah. Sebagai bagian daripada menghormati cucu Rasulullah itu, dia menghukum diri itu. Ada yang dengan begini sampai luka dengan apa? Dengan besi-besi supaya tubuhnya luka, gitu kan ada. Bahkan sampai kepalanya dilukain sendiri kan. Dilukain sendiri. Karena apa namanya? Tapaul cucunya Rasulullah itu disiksa begitu. Itu orang Syiah tuh, Pak. Bahkan saya pernah melihat tuh Syiah itu sampai dengan diri dia bawa pedang, lalu tubuhnya itu dia nggak pakai pakaian, dibelah ini belakangnya sendiri. Astagfirullah, terbelah itu. Ini Islam atau apa ini? Nggak pernah mengajarkan Rasulullah seperti ini. Ada itu, Pak. Setiap tanggal 10 Muharram. Makanya kalau kita 10 Muharram itu hari lebaran anak yatim. Kenapa disebut lebaran anak yatim? Karena cucunya Rasul itu meninggal 10 Muharram. Itu ceritanya, Pak, tuh. Asyura. Makanya kita disunahkan untuk berpuasa. Tapi puasanya kalau bisa jangan tanggal 10 Muharram. Karena waktu itu Rasulullah hijrah ke Madinah. Orang-orang Yahudi puasa itu. Apa kata Rasul? Kita lebih berhak untuk puasa. Makanya untuk membedakan puasanya Yahudi, puasanya 2 hari atau 3 hari. Tasu'a 9 Muharram, 10 Muharram dan 11 Muharram. Insya Allah jatuhnya di hari Selasa atau hari Rebo. Kalau NU Selasa. Kalau Muhammadiyah Selasa. Kalau NU Rebo. Karena 1 Muharramnya beda, Pak. Kalau Muhammadiyah itu 1 Muharramnya di malam Minggu. Malam Minggu 1 Muharramnya. Berarti hari Selasanya puasa Asyura. Kalau NU ya kan ada kan sidang isbat. Ngelihat bulannya tuh nggak kelihatan istiqmal. Makanya NU berfatwa 1 Muharram itu di malam Senin. Saya zikir akbar di masjid Al-Kausar di Karawaci. Jauh banget itu, Pak. Udah Banten ya. Karawaci itu tanggal 1 Muharramnya tanggal malam Senin. Ya malam Senin kan. Orang ada yang udah duluan malam tahun baru Islam malam Minggu ya. Pada malam Senin. Tapi yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Ya kalau menurut NU ya berarti puasa Muharramnya hari Rebo. Hari Rebo 10 Muharramnya. Kalau mau dia 10 Muharramnya hari Selasa. Mau puasa hari Senin, Selasa, Rebo terserah. Ya 3 hari aja itu puasanya ya. Iya. 9, 10, 11 atau 2 hari atau 1 hari boleh sunnah. Apa kata Rasulullah? Ya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, puasa apa? Puasa Asyura. Salat yang paling utama setelah salat wajib, salat tahajud. Makanya kita disunahkan puasa gitu. Bahkan saya punya jamaah, dia itu puasa 10 hari dia, Pak. Tanggal 1 sampai 10 Muharram. Boleh. Jangankan 10 hari, sebulan suntuk pun boleh. Kenapa? Karena itu termasuk arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Itu puasa boleh, Pak. Sunnah itu. Nah, ya kalau kita mah nggak mampu ya, boro-boro sampai sebulan mah 2 hari, 3 hari juga belum tentu. Jangankan 3 hari, 1 hari juga belum tentu. Ya Pak ya, minimal 1 hari lah ya, 10 Muharram. Jadi ini emang ada perbedaan nih, ya. Istiqmal dengan ru'yatul hilal, ya. Terserah mau hari Selasa mau Rebo boleh. Ya keyakinan kita tanggal berapa tuh? Selasa atau Rebo besok. Iza qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Inni lakum rasulam, sungguhnya aku ini Nabi Nuh bagi kalian seorang rasul, seorang utusan Allah. Amin yang dipercaya, yang jujur. Sekarang suruh jam 6 lewat, Pak. Jam 6 lewat 4. Jam 6 lewat berapa nih? Belum ya, jam 6 kan? Sekarang lewat 4 suruknya waktu isroknya. Karena memang subuhnya siang ini. Saya tadi ngeliat suruk, jam 6 lewat 4 menit. Inilah Rasulullah. Fattaqullaha atiun, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Bertakwalah kalian dan taatlah kepada Allah. Kata Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin,
dan tidaklah aku meminta upah balasan amplop duit dari berdakwah atas seluruh dakwaku. In ajriya ila rabbil alamin, upahku adalah kecuali tidaklah upahku ini kecuali dari Allah Ta'ala alim. Jadi Nabi Nuh ini difitnah, dia berdakwah ini ingin minta amplop, ingin tarif, nah itu loh. Allahu Akbar. Kemarin nih saya dakwah 1 Muharram, maaf Ustadz, panitianya menanyakan biasanya bayarannya berapa, amplopnya berapa. Allahu Akbar. Ya kan, amplopnya berapa. Jadi Nabi Nuh ini tidak pernah minta sesen pun dalam dakwahnya. Ya, karena difitnah dia itu berdakwah ingin cari duit, ingin cari dunia, ingin cari uang. Begitulah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mengatakan, saya hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Upah saya dari Allah Rabbul alamin. Fattaqullaha wa ati'un. Coba dilihat Al-Qur'annya. 2 kali Allah mengatakan kalimat yang sama. Inilah dakwahnya Nabi Nuh. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Allah. Bertakwa dan taat, bertakwa dan taat, bertakwa dan taat. Ini dakwahnya Nabi Nuh. Bertakwa dan taat. Qalu, apa ucapan orang-orang kafir umatnya Nabi Nuh, apa ucapannya? Nauzubillahi min dzalik ya. Anu'minu laka wattabakal arjalun. Anu'minu laka wattabaka arjalun. Apakah kami harus beriman kepadamu, ucapanmu? Apakah kami harus percaya dengan ucapanmu, hai Nuh? Wattabakal arjalun, padahal yang mengikuti adalah orang-orang yang hina. Artinya yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang yang kere, begitu. Emang begitu ya. Sekarang kan juga begitu. Kira-kira Pak, yang ngaji itu orang kaya apa orang miskin? Yang umumnya orang miskin. Makanya saya salut jamaah di Al-Maghfirah tuh, yang orang-orang kaya yang ngaji Pak. Dan itu setiap hari ngaji dia. Ya Allah ya, walaupun jamaahnya cuma 4 orang, tapi sekarang alhamdulillah karena jamaahnya bisa 20 orang. Kenapa? Banyak karena memang dapat duit itu. Supaya penyemangat sebenarnya, penyemangat. Ya, mudah-mudahan ayat yang kita baca ini menjadi pembelajaran bagi kita. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan ayat 112. Insyaallah.